Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part sebelumnya diceritakan bahwa Luffy dan yang lain sudah memasuki Pulau Sabaody dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa membuat pelindung kapal. Di waktu itu juga terungkap kalau para supernova atau Rocky telah berkumpul di sana, yang berarti saat ini dimulailah era yang baru, dan nantinya salah satu dari mereka nanti akan menjadi Raja Bajak Laut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Sabaody Part 2 versi Efek Anime. Part ini dibuka dari Luffy dan Hachi yang bersenang-senang di taman bermain. Di waktu itu pula, Kemi telah diculik oleh seseorang. Ternyata orang itu bernama Peter Pan, yang mana Peter Pan dikenal sebagai salah satu penculik handal di Pulau Sabaody. Sebelumnya ia mendapatkan informasi itu dari salah satu bandit. Atas kejadian itu, Luffy dan yang lain pun panik, dikarenakan bisa jadi Kemi telah dijual di tempat perdagangan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, Luffy meminta semua krunya untuk berpencar mencari Kemi. Di kondisi yang genting itu, Chopper langsung mengabarkan kepada kru yang berada di kapal. Sanji yang mengetahui hal itu pun sangat syok. Lalu ia meminta bantuan kepada kelompok Duval untuk ikut mencari Kemi, karena hanya mereka lah yang mengetahui tempat dari Sabaody. Setelahnya Sanji dan kelompok Duval pun mencari anggota Luffy yang menyebar di pulau. Singkat cerita, Usopp tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Brook dan Chopper untuk menelusuri beberapa tempat di Pulau Sabaody. Di lain sisi, Luffy dan Hachi datang di tempat penampungan para budak. Namun saat di sana ia tidak menemukan apapun. Usut punya usut, Kemi dibawa oleh seseorang ke salah satu tempat yang terkenal yang menjual semua manusia dan peliharaan. Tempat itu berada di Grove 1. Di saat yang sama pula, Kemi telah dipakaikan kalung yang bisa meledak, dengan tujuan agar tidak melarikan diri. Pada waktu yang sama pula ditunjukkan kalau ada budak yang misterius. Anehnya kakek itu terlalu santai meskipun beberapa waktu akan dilelang. Kembali ke arah kru yang lain yang masih mencari Kemi di sekitar Pulau Sabaody. Tak berapa lama, ada sebuah kabar bahwa ada duyung yang dijual di tempat pelelangan. Atas hal tersebut, semua kru menuju ke sana untuk menyelamatkan Kemi. Singkat cerita, yang sampai duluan adalah Sanji, Nami, Chopper, dan Franky. Sementara yang lain masih dalam perjalanan menuju ke sini. Di waktu itu pula, mereka mencoba untuk menyelamatkan Nami dengan menerobos masuk. Namun mereka mengurungkan niatnya, karena di sana ada beberapa Tenryubito. Di antaranya adalah Roseworth, Charliagu, dan Carlos. Dengan adanya mereka, Nami dan lain harus mengikuti pelelangan untuk membeli Kemi. Di pelelangan itu ditunjukkan ada dua supernova. Mereka adalah Eustace Kid dan Law. Kedatangannya di sini hanya untuk melihat pelelangan tersebut. Di waktu itu, Nami dan yang lain sangat terkejut, karena untuk pertama kalinya ia melihat ada manusia yang diperjualbelikan, mulai dari bajak laut dan manusia biasa. Nah, orang-orang yang membeli mereka bertujuan untuk menjadikan budak atau pekerja. Namun jika Tenryubito yang membelinya, maka bisa dipastikan nasibnya akan selalu sial. Itu terbukti dari kejadian sebelumnya. Setelah pelelangan tersebut mulai berakhir, ada satu menu utama dalam pelelangan kali ini. Tak lain, itu adalah Kemi yang akan menjadi penutup dari acara ini, mengingat duyung jarang ada di daratan. Di acara terakhir ini sangatlah riuh dan membuat para pembeli bersaing tinggi. Akan tetapi secara tiba-tiba Carlos langsung membeli Kemi dengan harga yang fantastis. Hal itu membuat Nami terdiam, dikarenakan uangnya belum cukup banyak untuk menyaingi Carlos. Namun secara tak terduganya, Luffy dan Zoro tiba-tiba masuk secara paksa ke tempat pelelangan. Kedatangannya tersebut membuat pelelangan menjadi kacau. Luffy yang mengetahui Kemi akan dijual, ia sangat marah. Namun naasnya, tiba-tiba Hachi telah ditembak oleh Carlos, di mana Carlos melukainya dengan alasan manusia ikan adalah makhluk yang menjijikan. Jadi di Pulau Sabaody, manusia ikan dan duyung dikucilkan. Luffy yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah. Dengan emosi yang meluap-luap, Luffy mau menghajar Carlos. Namun di sini Hachi menghentikannya dengan alasan ini adalah masalahnya. Tapi Luffy hanya menghiraukannya saja. Karena menurutnya jika salah satu temannya disakiti, maka ia akan menyelamatkan apapun yang terjadi. Meskipun ia harus melawan pemerintah dunia sekalipun. Singkat cerita, Luffy dengan tatapan yang sinis pun menghajar Tenryubito itu sampai terkapar lemas. Adegan ini pun menandai bahwa Luffy sudah siap untuk menanggung resiko besar melawan Admiral. Atas peristiwa itu semua terkejut, karena untuk pertama kalinya ada orang yang berani menghajar Tenryubito.
Di lain sisi, kedua Rocky juga terkejut, karena ternyata rumor mengatakan kalau bajak laut Mugiwara adalah orang gila. Setelah itu, para pasukan pengawal dari Tenryubito mencoba untuk menangkap para kru topi jerami. Di luar tempat terlihat kalau pasukan angkatan laut sudah mulai bergerak, dan saat ini mereka mengepung pelelangan ini dengan tujuan agar bajak laut topi jerami tidak bisa kabur. Kembali ke kericuhan di dalam pelelangan, di mana kru topi jerami pun bertarung dengan pasukan Tenryubito. Di saat yang sama pula semua kru topi jerami berkumpul di sana, dan itu membuat kekacauan menjadi-jadi. Apalagi Usopp yang jatuh dari atas tidak sengaja membuat salah satu Tenryubito itu pingsan. Hal itu membuat salah satu Tenryubito marah. Tepatnya Tenryubito itu bernama Charliagu. Dengan kemarahannya, ia pun mencoba untuk membunuh Kemi. Ancaman tersebut membuat kru topi jerami kebingungan, dikarenakan mereka masih sibuk mengurusi yang lain. Dalam situasi genting itu, tiba-tiba Charliagu pingsan. Usut punya usut kekuatan itu berasal dari orang tua yang baru datang. Tak lain, itu adalah teman dari Hachi yang bernama Rayleigh. Sekaligus ia adalah si kakek pelindung kapal. Tak lain, itu adalah kakek misterius yang disinggung di awal. Secara mengejutkan, Rayleigh bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya hanya melihat kondisi saat ini. Jadi bisa disimpulkan kalau Rayleigh bukanlah orang biasa. Setelah mengetahui kondisi tersebut, ia langsung membuat semua pasukan yang ada di sana pingsan dengan kekuatan hakinya. Yang berarti kakek ini berpihak kepada topi jerami. Di tempat lain, tepatnya di Merijoa, petinggi dari pemerintah mendengar kalau ada bajak laut yang menghajar Tenryubito. Lalu mereka mengirim salah satu admiral untuk mengatasi masalah di Pulau Sabaody. Tepatnya admiral yang datang adalah Kizaru. Kembali lagi ke tempat pelelangan. Pada waktu itu kita ditunjukkan kekuatan dari Rayleigh, yang mana ia dengan mudah melepas kalung dari Kemi dengan menggunakan kekuatan hakinya. Hal itu membuat semuanya terkejut, karena baru kali ini ada orang yang bisa melepas kalung peledak. Selanjutnya Rayleigh meminta Luffy dan yang lain untuk kabur dari pulau ini, mengingat sebentar lagi Admiral akan datang ke pulau ini. Sementara dirinya akan membawa Hachi dan Kemi ke tempat yang aman. Sementara para budak yang lain melarikan diri bersama manusia raksasa yang bernama Rayleigh. Cerita bersingkat saat ketiga kapten bergabung untuk mengalahkan para angkatan laut yang mengepung. Nah, di sini Kid dan Law masuk ke dalam masalah tersebut, dikarenakan angkatan laut tidak mengetahui siapa yang telah menyerang Tenryubito. Mereka hanya mendengar ada bajak laut yang menghajar Tenryubito di tempat itu. Jadi karena itu mereka bisa terjebak dalam masalah ini. Berikutnya terjadi peperangan besar di sana. Di waktu itu kita dilihatkan kekuatan dari Law dan Kid, yang ternyata mereka adalah pemakan buah iblis, di mana Kid bisa menyerap sesuatu yang berkaitan dengan besi. Jadi kekuatan dari Kid adalah magnet. Sedangkan Law memiliki kekuatan yang cukup unik, yang mana Law bisa membelah tubuh manusia tanpa membunuhnya. Namun hal tersebut harus dalam jangkauan serangannya. Nah, pada pertempuran tersebut, secara tak disangka, Kid terkejut dengan perkataan dari Luffy, yang mana ternyata impian dari Kid hampir sama dengan Luffy, yaitu untuk menemukan One Piece. Namun dalam sisinya ia tidak pernah mengatakan hal itu, dikarenakan saat kecil ia sering ditertawakan setelah mengucapkan hal tersebut. Di sini juga terungkap kalau Kid dan Law juga memakan buah iblis yang tidak biasa. Dan dengan kekuatan yang mereka punya, mereka berdua pantas kalau menyandang gelar sebagai supernova. Singkat cerita, mereka bertiga bisa membuat angkatan laut terpojok. Namun naasnya angkatan laut tidak henti-hentinya berdatangan. Atas hal tersebut mereka pun berpencar untuk mengatasi hal itu, di mana Luffy dan kelompoknya berhasil pergi dari medan peperangan dan kembali ke Barsheki. Sementara Kid dan Law mencoba untuk meninggalkan pulau ini. Sebelum kepergiannya, Law membebaskan peliharaan dari Tenryubito, dan sebagai imbalan ia ingin orang itu menjadi krunya. Jadi di sini terlihat kalau Trafalgar adalah orang yang baik. Ternyata budak tersebut dulunya adalah seorang kapten dari bajak laut yang sedikit disegani. Di lain sisi, kru topi jerami akhirnya tiba di Barsheki dengan bantuan dari kelompok Duval. Bisa dikatakan kalau keadaan saat ini sudah tenang, mengingat tempat ini jauh dari jangkauan angkatan laut. Part ini kita akhiri sampai di sini dulu. Selanjutnya akan terjadi peperangan besar di Pulau Sabaody, mengingat Tenryubito telah dihajar oleh bajak laut Mugiwara, dan kemungkinan besar salah satu admiral akan datang untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.